A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hai sahabat Kolbun, bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berjumpa kembali di bulan yang suci ini dengan penuh keberkahan. Atas izin Allah juga kita diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan gembira, dengan ceria. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada bulan Ramadan saat ini banyak sekali keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Salah satunya yaitu Nuzulul Quran. Teman-teman tahu tidak apa arti dari Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran juga Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ketika beliau sedang berada di Gua Hiro, dan turunnya Al-Quran ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Turunnya Al-Quran ini merupakan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarluaskan, untuk didakwakan kepada umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sahabat Kolbun Salim, teman-teman tahu tidak ayat dan surat berapakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya? Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menjelaskan Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Jadi Allah menurunkan ayat ini tidak hanya semata-mata hanya diturunkan saja, tetapi Allah menurunkan ayat ini untuk Nabi Muhammad membaca ayat-ayat tersebut dan memberikan dakwah kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahkan umat-umatnya untuk membaca Al-Quran. Teman-teman, Al-Quran ini tidak hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kitab Al-Quran yang sekarang bisa kita baca, tetapi pada saat itu Allah menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran sesuai ayatnya dan sesuai peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu.
Setiap ayat yang diturunkan itu ada yang melalui yang bisa ditulis dari batu, bisa dituliskan dari pelepah-pelepah pohon. Lalu ketika Allah sudah turunkan semuanya, maka Nabi Muhammad mengumpulkan dan menjadikannya satu dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran yang kita baca saat ini. Dalam kurun waktu yang Allah turunkan Al-Quran, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Teman-teman tahu tidak apa kewajiban apa yang kita harus ketahui terhadap Al-Quran? Yang pertama yaitu mengimani Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya semata-mata sebagai kitab saja, tetapi kita juga harus bisa mengimani Al-Quran itu, bisa mempercayai Al-Quran itu, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perlu kita harus imani di dunia dan di akhirat, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat keempat. Yang kedua yaitu menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran itu harus kita hafalkan. Semakin banyak seorang muslim menghafalkan, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Seperti dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, kita sudah paham isi dalam Al-Qur'an, kita sebaiknya untuk mengamalkan atau mengajarkan kepada saudara muslim kita yang belum mengenal Al-Qur'an, atau kita memulai dari bacaannya dulu baru maknanya terhadap Al-Quran kepada teman-teman kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 ayat. Karena di dalam ayat Al-Quran terdapat banyak sekali pahala yang Allah berikan di dalamnya, dan banyak sekali makna yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap ayat yang kita baca itu Allah berikan pahala yang sangat luar biasa, apalagi di bulan puasa yang penuh berkah saat ini. Karena Allah memberikan berlipat-lipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya yaitu menerapkan isi-isi Al-Quran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang umat muslim, kita sebaiknya membaca, mengamalkan, dan memaknai isi Al-Quran tersebut. Karena setiap manusia itu harus memiliki tujuan hidup dan pegangan dalam hidup menurut aturan dan ajaran agamanya masing-masing. Kita sebagai umat muslim yaitu memiliki pegangan teguh dan memiliki tujuan hidup, yaitu dengan mengamalkan dan dengan memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan apa sih yang ada di dalam malam Nuzulul Quran? Yang pertama yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dikatakan tersebut? Karena di malam Nuzulul Quran Allah memberikan sebuah banyak keistimewaan dan keberkahan di dalam malam tersebut bagi umat manusia dan umat muslim yang memanfaatkan kesempatan malam itu dengan sebaik-baik. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu dihapuskannya dosa-dosa. Allah menghapuskan dosa-dosa setiap hambanya jika hambanya benar-benar bertobat, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang ketiga yaitu di malam Nuzulul Quran merupakan malam yang penuh berkah. Penuh berkah bagaimana artinya? Penuh berkah yaitu Allah memberikan semua kenikmatan dan keberkahan serta pahala yang begitu banyak pada bulan Ramadan ini. Baik teman-teman, semoga
Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan kita tentang nuzulul Quran saat ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, kenikmatan kita untuk menambah ilmu, memberikan semangat kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah juga memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan tutur kata yang saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat Kolbun semuanya ada salah kata. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.